أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا سيعون الله لهم الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a fahman nabiyyina wa hijjul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi dzikrillah la ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mautana bin nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya sepantasnya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya kepada kita, ya ini di malam hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, ya, sehingga kita dapat melanjutkan majlis zikir, selawat, doa dan taklim kita. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri di malam hari ini dapat Allah mencurahkan rahmatnya, ampunannya dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun tak luput untuk kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi sayyidul wujud. Mudah-mudahan selawat serta salam pun senantiasa dicurahkan Allah SWT kepada beliau, kepada seluruh sahabatnya, seluruh juriatnya, seluruh keluarganya dan seluruh pengikutnya ila yaumil kiamah kelak. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, di hari akhirat nanti kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam satu majlis dengan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala bihaqqi sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kita kepada tema, sejenak mari kita untuk merenung sejenak dalam kehidupan ini dari hari ke waktu, ya. Kita dalam senantiasa harus ada harap, ya, dan cemas kalau bahasa kampung tuh. Kalau bahasa agama nih, ya, istilahnya haub dan raja. Kenapa? Ya, tadi ada berita juga nanti umur 44 tahun, ya, sakit sesak napas sebentar langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kemarin lagi ada lagi masih muda juga, ya, di Pawangi itu. Nah, ada yang meninggal Pawangi. Ada yang Pawangi ini keluarganya meninggal baru sekitar 42 kali meninggal juga. Nah, ya, ada yang kemarin lagi dah tua wajar juga, udah 70B bahasa manusia, meninggal juga. Nah, jadi dengan adanya kejadian-kejadian hidup dan mati, ya, karena Allah jadikan hidup dan mati ini sebagai cobaan, ya. Nah, jadi kita hendaklah kita untuk mengingat dengan rasa mencari perlu dan butuh apa sih yang untuk kita butuhkan, ya, dalam perjalanan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi nanti. Jangan ada timbul penyesalan nanti. Nah, ini salah satu kita ini senantiasa dalam niat kebaikan, yaitu dalam rangka majelis taklim. Nah, inilah, ya, mudah-mudahan yang kita laksanakannya walaupun sedikit, ya. Mudah-mudahan kita harap betul bahwa
ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nak kita gapai. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bicara tentang masih tentang iman. Karena ini pokok tentang keyakinan ya. Nanti bagaimana kita menyatukannya di antara keyakinan hati, ucapan dan perbuatan ya. Dari hal contoh-contoh yang ringan. Untuk itu kita ambil dasar Al-Quran dulu untuk mengundang kata orang kampung, mengundang berkah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ya, ayatnya pendek ya. Kata Allah dalam surah Al-Hijr, dan sembahlah Tuhanmu ya, sampai datang keyakinan kepadamu hingga kamu mati nanti. Ya. Jadi dua di sini kalau tafsir ulama ini ya. Jadi kita menyembah Allah dengan penuh keyakinan, jangan berubah-ubah, yaitu dengan membahasa tauhid itu yaitu jajam. Ya, tidak berubah-ubah. Ibarat karena air tidak lapuk, dikana panas dan tidak kering. Ya. Jadi harus jajam. Nah, inilah dia yang namanya yakin. Jadi yakin itu harus sampai kepada yang sebenar-benarnya yakin, yaitu hakul yakin. Cuman penyakitnya setiap amal ibadah ini pasti ada. Ya. Kalau yakin yang nak kita harapkan yaitu jajam, ya, pasti penyakitnya ya, yaitu tentang waham. Namanya waham tu kalau nak tahu adalah sangkaan kita yang daan dengan sebenarnya, ini sangkaan kita. Ya. Nah, iman ini sesuatu kepercayaan, keyakinan ya. Karena satu paket tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dipisahkan antara iman, Islam dan ihsan. Tidak bisa ini, tidak bisa dipisahkan. Dalam amal sekecil apa pun tidak akan bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan rusaklah ibadahnya nanti. Ya. Ini. Nah, untuk sampai ke tingkat kita yakin yang tadi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan itu, tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ilmu, ya tidak akan berubah lah. Karena iman itu ya tolak ukurnya ilmu pengetahuan itulah. Kalau hanya kita dapat dari kecil dulu sampai sekarang sampai tua ini, tahunya bahwa nasi itu yang ngenyangkan ya pengetahuan kita berarti kan selama itulah kita syirik kepada berarti tidak meningkatlah keimanan kita, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu sangat berperan. Ya, apakah untuk yakinnya iman tadi tentang di hati, yaitu syariat tentang di perbuatan dan di ucapan, ya, tentang ihsan yang menimbulkan adab zahir dan batin. Kalau tidak dengan ilmu, tidak akan bisa, hanya omong kosong ya istilahnya. Inilah ya majelis ini yang kita utamakan adalah ilmu pengetahuan, supaya jangan sampai kita ini hanya seangkaan aja membahas trennya dah benar aku dah beragama, ya itu aja dah benar beragama, padahal menurut pandangan kitab, pandangan hadis maupun Al-Quran yang mendalam itu masih banyak kelirunya kita, masih banyak kurangnya. Karena apa? Karena tadi itulah sifat yang namanya waham. Kalau yang menggorogotek yang masalah Islam ini kan hukum, ya, tentu dia was-was.
Kalau masalah iman, yang menggorgoti adalah apa tadi? Waham. Ya kan? Jadi selama kita ibadah ini kita kira tidak ada syiriknya kan? Padahal dalam kemusyrikan yang tidak kelihatan. Nah ini kan waham jadinya. Nah, coba kita badah, kita pelajari ilmu tauhid. Oh, rupanya keliru selama ini. Ini pentingnya ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Bisa mengungkap masalah yang tersembunyi, bisa tampak kekeliruannya kita. Ya. Makanya antara iman, ihsan dan Islam itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menyatukannya dalam ibadah tentu punya harus ilmu. Tidak bisa kalau tidak punya ilmu, tidak mampu kita. Bagaimana kedudukannya? Kemarin dah kita bicarakan tentang iman. Pokok maksudnya itu yang pokok yang utama itulah 6. Padahal banyak cabang-cabangnya. Banyak. Cuma itulah yang pokok itu jangan sampai luput. Nah, di antara 6 itu tolak ukurnya. Nah, kalau kita nak tahu tolak ukurnya, kita ini beriman ke enggak di ringkat yang ke-6. Yaitu meyakini buruk dan baik itu kan? Takdir yang Allah jadikan. Di situlah kita nak ngukur iman kita. Kalau itu dah mantap konsepnya, betul jalannya, insya Allah yang lain tu dia mengikuti. Jadi jangan dikira itu tidak penting, itu penting itu. Karena tolak ukurnya di situ. Contoh aja lah. Kita percaya Allah dan Rasulullah deh. Percaya betul lah Allah dan Rasulullah deh. Tapi kan karena tadi itu rukun imannya tidak mantap, ya kan? Sekali dia dapat nyaman makan, ya kan? Banyak duit karena usaha hatiarnya, lupa dengan takdir Tuhan. Ketika dia dapat kesusahan, ya kan? Ya kan? Hilang motor lautnya ataupun motor daratnya hilang. Wah, pencuri disalahkan. Semak-moknya putus ceritanya, hilang tentang takdir Tuhan. Habis ceritalah kita. Bagaimana nak dikatakan beriman? Itu baru hal yang kan? Pokok itu sebenarnya. Makanya dikatakan oleh Nabi itu iman itu pandai naik, pandai turun. Itu sebenarnya kata ulama untuk iman para sahabat. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad macam kita ni, kayaknya tidak cocok. Yang cocok aja adalah iman yang masuk dan iman yang keluar. Kan? Karena pandai batal tadi. Makanya dalam Quran tadi itu sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan dulu. Berarti untuk mendatangkan keyakinan ini tanpa ilmu tidak akan bisa. Ya kan? Nah, contoh aja api. Yakin kita membakar, tapi kalau tidak kita coba, mana bisa? Tidak begitu kuat keyakinan kita. Ketika dah kita nengok rumah orang yang terbakarnya, situlah baru, ya Allah, memang membakar api ni rupanya. Mun masih korek api, nyucul rokok masih belum timbul keyakinan. Biasa-biasa aja, santai. Kan masalah iman. Jadi yang pokok tu untuk tolak ukurnya di situ. Itu baru tentang iman. Nah, kalau untuk syariat, tolak ukurnya, Islam tadi itu adalah solat. Boleh coba lihat kitab, bagaimanapun tebalnya tipisnya, pasti solat yang dibicarakan. Makanya belajar betul-betul solat tu.
Bagaimana solat yang sampai betul-betul kita jejak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada belajar betul-betul tu. Karena kalau dah solatnya betul, yang lainnya insyaallah ngikut semua dia betul. Itu konsep. Ya. Nah, kalau untuk yang nama ihsan, yang rukunnya kemarin yang 2 aja tu, itu pun tolak ukurnya ada. Tetap dia menimbulkan adab. Kalau adabnya yang merusak yang batin, yang zahir kita dah bisa kita lihat, ceritakan lagi lah. Yang batin aja lah. Kalau kita masih bersangka buruk dengan makhluk Tuhan, tu tolak ukurnya tu. Berarti belum ihsan kita. Itu tolak ukur tu di situ. Kalau kita masih sangka buruk, mestinya kita harus tolak ukurnya. Kalau kita nak menyempurnakan ihsan kita, pasti kita timbulkan rasa sangka baik, baik sangka kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam amalan kita senantiasa kita merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah bagian daripada adab. Ya. Nah, bagaimana di antara kedudukan iman, Islam dan ihsan itu supaya tidak dipisahkan? Bagaimana dalam kehidupannya ini? Contoh, kita ambil contoh je lah supaya lebih mudah. Kita ambil tentang bab yang namanya istinja, bersuci. Ya. Tahu bersuci? Kita ambil yang masalah yang berak lah, cuci BAB. Ya. Yaitu apakah kita buang air kecil maupun buang air besar. Ini je lah. Karena itu bab kesucian namanya. Nah, kalau pandangan fikih, ketika kita nak melakukan dari mulai nak buang hajat je itu kan harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berarti hukum fikih apa yang nak kita hadapi? Sebelum bersuci itu apa yang nak kita hadapi? Tentu kan sifatnya yang dikatakan bahasa fikih kan najis. Najis kan terbagi. Ada najis yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang masih bayi, masih ngek, belum nyusu, belum apa dia, makan luar baru nyusu maknya, itu kan nak najis apa? Kan perlu harus fikih. Itu ilmu fikih namanya. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Itu ilmu fikih punya peran. Nah, tentang imannya, imannya lagi nih, iman di situ, keyakinan kita itu, ya, keyakinan kita tentang imannya di mana meletakkannya. Nggak usah jauh, kita seorang aja lah, ketika kita buang membersihkan tadi BAB itu, yang kita yakin itu, tentang iman itu apa sih? Kita ini kan tak luput yang namanya dari hidupnya ada gerak dan ada diam. Nah, ketika kita merasa di situ keyakinan kita bahwa kita yang punya kemampuan, kan ini masalah iman nih. Berarti ada kemusyrikan dalam ibadah. BAB ada kemusyrikan, belum masalah sholat, ini baru BAB nih. Jangan anggap remeh ya. Dah ada timbul kemusyrikan. Padahal BAB suatu ibadah untuk menghilangkan najis. Kalau najisnya bersih nanti ibadahnya pun bagus. Kena masa solat nih. Kalau BAB nanti habis BAB wudu baru solat. Bersuci ini karena manusia ini fitrahnya adalah kesucian. Makanya ilmu fikih itu sebenarnya ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di jasad. Ketika berak tuh ilmu fikihnya seperti itu. Tadi itu ada syarat ketentuan yang berlaku ketika menghadapi najis. Tentu kita identifikasi najis itu. Yang dikatakan najis itu apa sih? Bagaimana sih? Ya kan? Munda istilahnya yang bahasanya BAB, buang air besar, kita lihat warnanya ada, ya kan, baunya ada. Mun mau nak rasanya lah lain lagi. Pokok 3 syaratnya. Cara menghilangkannya pun begitu. Harus hilang bau, hilang rasa,
hilang warnanya. Rasa bukan di ujung lidah. Ini kan masalah najis. Munda ada ilmu nanti lalu begini pula. Kan? Rasa yang bagaimana? Kesat ke licin. Itu kan beda. Munda ada ilmu pengatur macam mana? Ya kan? Masalah ihsan. Ihsan ini kan kebaikan. Kemarin dua konsep. Ketika timbul daan mampu yang tingkat yang paling tinggi, yang musyahadatul tullah bi kulli syai'in. Kita yang kedua aja lah, yaitu muraqabatullah bi qalbi, yaitu rasa dihawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita nak pembersihan BAB itu, ya harus betul-betul, jangan sampai ada timbul was-was. Sah ke batal? Sah ke batal? Berarti was-was penyakitnya. Kalau udah kita tadi 3 syarat tadi itu, ya hilang rasa, hilang bau, hilang warna, udahlah, sah dah tu. Itu kan ilmu namanya. Buat tidak ada lah namanya kita musahadah hadis. Yang dasar aja lah musahadahnya. Berarti ada kehati-hatian kita. Dalam bahasa tarekat tu ada sifat warak namanya. Dalam hati tu. Supaya jangan sampai kita terjebak. Kalau syariat dimasuki oleh was-was, rusak. Ya kan? Kalau iman dimasuki oleh waham, rusak. Nah, kalau adab dimasuki ihsan tu oleh adab yang buruk, juga rusak. Contoh dalam berak adab yang buruk. Ini bahasa ini ya, kampung ya lah ni. Ya. Biar bagaimanapun tak bisa diubah-ubah bahasanya ni ya. Contoh kalau kita terbuka lah, ya, lalu nyaman dia kita ngadap kiblat. Dalam hukum fikih kurang adab karena hukumnya makruh. Dah tahu adab kisah, janganlah kita ngadap kecuali memang dah ada dindingnya. Itu dibolehkan kata ulama. Tapi kalau terbuka, jangan. Salah satu contoh itu adab. Apalagi kalau lubang-lubang ada binatangnya, lalu nyaman dia kita, ada adab. Ihsan tu pasti menimbulkan itu dia. Karena kita kan diawasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berbuatnya, akhirnya ini mun bahasa ni bahasa fikih ni kan halal ke haram, sunnah ke mubah. Ya kan? Ataupun makruh. Dia kan wajib, halal. Ya itu aja hukumnya. Tapi kalau hukum yang tadi yang namanya iman ni, ya dua juga. Munda dia jatuh ke syirik, ke ikhlas. Makanya jangan sampai ada yang waham. Kalau waham, udah berarti rusak lah dah itu. Imannya rusak. Biar bagaimana tingginya ilmunya dibicarakannya, tapi waham itu suatu keyakinan yang jajam, yang dah mantap, tapi keliru yang diyakinannya itu. Ya tadi yang ringan tadi saya contohkan. Kita minum, makan nasi yang mengenyangkan, minum air yang menghilangkan haus. Itu yang tertanam di hati kita, di pikiran kita. Buat itulah waham namanya. Padahal keyakinan dah mantap tu, dah putus dah tu. Seharusnya kepada Allah Ta'ala yang seperti itu. Bahwa kita minum, kita makan, ini kan ada kebaikan Allah, ada rahmat kurnia Allah. Ini yang harus kita jajamkan, yang harus kita pegang betul-betul sampai ke nanti ajal menjemput. Itulah dia yang iman namanya. Jadi mun dalam BAB tadi, ya, ndak ada hanya hukum fikih aja yang berlaku, belum sempurna kesuciannya. Ya. Karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ini kan kita dibutuhkan betul, memang diperlukan betul kesucian, baik zahir maupun batin. Makanya ilmu fikih ini ya untuk mengatur kesucian jasad,
yang namanya ilmu hati, ya, ilmu tarekat itu, tasawuf itu kan untuk membersihkan hati, ya, supaya jangan dimasuki oleh penyakit hati. Nah, kalau ilmu tauhid untuk iman itu, ya, adalah untuk membaguskan yang namanya ruh, supaya tadi itulah jangan dia terikat kepada yang namanya waham. Nah, jadi ibadah apa pun, ya, ini salah satu contoh yang ringan aja tentang BAB itu, ya. Dia harus ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Nah, paham nih? Kalau ihsannya tadi itulah kita harus menyadari betul, ya, beradab kita tentang apa yang kita lakukan tadi itu, harus beradab kita bagaimana caranya, yaitu kita mengikuti adab bi Rasulillah, secara zahir. Kalau secara batin, tadi timbulkanlah supaya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah minimal dah tuh. Berarti dah ihsan lah ada. Ya kan? Nah, kalau imannya meyakinnya, apa yang diyakinnya itu? Tadi itu dah imannya, kita yakin bahwa gerak dan diam, ya, tidak luput daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dasar-dasar aja lah, inilah yang paling dasar nih. Tapi mengikat namanya, ya, tidak akan lari daripada rahmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bicara tinggi-tinggi dulu. Kita bicara hal yang paling rendah sekali ini, tapi bisa untuk mengamalkannya. Tapi kalau dah rendah ini, dah mendarah daging, insya Allah nanti yang tinggi itu mudah untuk memahaminya. Tapi kalau kita belajar yang tinggi-tinggi, nanti yang rendah ini ketinggalan, padahal ada suatu dasar, ya, yang harus kita pahami betul. Belum tentang sholat, belum tentang mengimani nanti Quran bagaimana konsepnya. Ini tentang yang ringan ya, pun tidak luput daripada namanya iman, Islam dan ihsan. Itu baru jadilah dia amaliyah yang soleh. Kalau dia nak mengandung 3 unsur, belum dikatakan amalan yang baik. Tugas kita menyempurnakan seperti itulah. Itulah ilmu yang kita butuhkan, bukan hanya sekadar cerita, ya kan? Makanya antara ilmu, amal dan adab tidak akan dipisahkan. Antara iman, Islam dan ihsan pun tidak bisa nak dipisahkan. Ya, untuk mendekatkan pahamnya, ada cerita sedikit tentang orang ibadah ini, ya. Ada Fulan bin Fulan, 2 orang ni ahli ibadah, ya. Yang satu memang betul-betul dia ni ahli ibadah, dalam bahasa kitab tu abid namanya. Yang satunya lagi Fulan bin Fulan ni bukan ahli ibadah, ya, istilahnya tidak begitu berat ibadahnya, cuma berilmu, tapi juga ibadah, tidak menggugurkan tadi yang namanya iman, Islam dan ihsan itu tidak bisa dipisahkannya, cuma dia berilmu. Jadi ibadahlah. Yang satu ahli ibadah ini dalam masjid ni sembahyang, solat zikir, solat, zikir, ngaji. Yang ahli ilmu tadi ini lah, ada solat yang 5 waktu tadi itu, tidur dia, ya kan? Jadi Rasulullah datanglah ke masjid tu. Dilihatnya ada setan di tepi pintu nak masuk tu. Katanya berdialoglah Rasulullah dengan setan tu. Katanya, apa nak kau buat setan? Bahasa kita je lah ni. Kata setan, tugasku tu banyak ada sebenarnya, nak nyesatkan orang yang ahli ibadah tadi itu. Yo, kata Nabi Muhammad, ngapain kau tak masuk? Iya, ada orang sembahyang ya katanya. Tangan berzikir, tangan berdoa katanya, nyembah Tuhannya, dia katanya penuh keikhlasan saja katanya. Kau goda lah katanya, masuk kau katanya. Takut aku katanya. Ya, siapa nak kau takutkan katanya?
Yo ada katanya ada sekok yang tidur katanya. Yang tidur ngapa pula kalau takut orang tidur orang dah berserah diri katanya. Bukan masalah dia berserah diri tidurnya. Dia itu orang bangun katanya, orang apa? Orang berilmu. Takutkannya. Seandainya menenggoda orang tadi yang dalam ibadah dibangun orang tu kan tentu dibetulkan oleh orang tu. Salah kau sembahyang ya katanya kan. Akhir tak mau dia tak bisa. Inilah ya. Jadi keutamaan memang orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah ini memang jauh. Bahkan dalam cerita kita pun ya, pahalanya yang Allah siapkan pun jauh. Ya kan? Orang yang ibadah rakaatnya sama, solatnya kan? Ya kan? Bacaannya sama. Tapi orang dengan berilmu dengan orang yang tidak tentu orang berilmu itulah yang mendapatkan nilai yang lebih besar pahalanya. Tidak usahlah bicara lain, bicara dunia aja lah, tukang keropok aja lah. Ya, dengan tukang keju. Tukang keju. Tukang buat keju tuh. Ya. Keropok kan besar lebar. Keropok Bandung gitu digoreng itu. Harganya 1.000. Coba kalau keju cuma 2 kali berapa? Cempet nangis keju. Harganya mahal. Karena tadi ahli yang buatnya itu pakai pengetahuan ilmu yang kan? Jadi itulah. Di sisi Allah begitu juga. Kita itu dinilai ya dengan iman, Islam dan ihsan kita itu jangan dipisah-pisahkan. Nah, kebanyakan sekarang inilah ya. Banyak yang memisah-misahkan ilmu. Sehingga nanti ada yang tidak perlu lagi karena dah sampai perjalanan Allah Ta'ala katanya tidak lagi bisa dibuat lagi syariat itu dah gugur. Ada zaman sekarang nih. Jadi hati-hati. Untuk majelis kita ni ya hanya berpegang kepada itulah Quran dan hadis, kitab dan orang-orang alim yang zaman dahulu yang diamalkannya, yaitu diantara iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Dalam amalan ibadah yang kecil bagaimanapun ya, termasuk nanti ibadahnya yang rukun Islam yang pokok tadi itu yang 5 itu, pasti dia harus mengandung yang namanya iman, Islam dan ihsan. Nanti insyaallah lain kali kita kupaslah yang berat-berat tentang yang 5 macam tadi itu. Bagaimana untuk mendudukkannya supaya betul-betul kualitas iman, Islam dan ihsan kita ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat untuk kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa diamalkan walaupun sedikit ya. Seandainya ada pun tetangga kanan kiri dan sebagainya yang mengatakan ilmu kita ni ilmu hanya istilahnya ya ringan-ringan ya, inilah yang bisa mampunya kita. Cuma kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Senantiasa kuatkan himmah kita untuk menuntut ilmu karena ilmu Allah ni luas. Ya. Jadi itu je harapan kita bahwa yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Berbagai macam kekeliruan dan kesalahan dan kehilapan mohon untuk dimaafkan, dan atas perhatiannya saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya